Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Pembangunan Berkelanjutan pada Pembiayaan Bank Negara dan Bank Pembangunan Daerah di sektor industri dan non-industri. Selanjutnya akan saya share materinya. Oke. Analisis perbandingan pembangunan berkelanjutan pada pembiayaan bank negara dan bank pembangunan daerah di sektor industri dan non-industri ini merupakan skema penelitian kerjasama dalam negeri dengan tim peneliti dari Universitas Mercu Buana terdiri dari ketua, saya sendiri, Sri Ana SEMM, NIDN 0315057002 dan anggota Aditya Pratama PhD, NIDN 0313068303. Sedangkan dari mitra, yaitu dari Universitas Indraprasta PGRI, dengan anggota Dr. Siska Maya SEMM, NIDN 0331108204. Bidang ilmu yang kami telah adalah bidang ilmu manajemen tahun 2023-2024. Selanjutnya kita lihat latar belakang penelitian ini adalah pertama, meningkatnya aktivitas manusia sehingga menyebabkan meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia. Indeks ini selain bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, juga dapat memberikan dampak negatif berupa peningkatan emisi dari sektor industri yang akan berdampak pada pemanasan global yang lebih tinggi tentunya ya. Ini menurut Hermawati dan kawan-kawan dari tahun 2017. Kemudian pemanasan global yang disebabkan oleh semakin berkurangnya kondisi hutan luas di beberapa belahan dunia. Nah, kondisi ini yang sangat memprihatinkan ini juga dibuktikan dengan depresi hutan tertinggi di Asia Tenggara, menurut Person dan kawan-kawan di tahun 2017. Kemudian Indonesia tidak memiliki pertahanan yang memadai terhadap peningkatan kuantitas gas rumah kaca. Ini menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia tahun 2018. Laporan investasi dan pemantauan gas rumah kaca 2018 melaporkan bahwa Indonesia membagi 5 penyumbang utama gas rumah kaca seperti sektor energi, sektor proses industri, kehutanan dan pertanian, limbah dan sumber lainnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah penelitian sustainable financing yang akan menguji pengaruh pembiayaan sektor industri dan sektor non-industri perbankan terhadap indeks pembangunan berkelanjutan. Secara teknis, penelitian ini akan menganalisis hubungan empiris yang terjadi pada lingkungan yang ditandai dengan nilai indeks pembangunan berkelanjutan Sri Kehati. Indeks pembangunan berkelanjutan memiliki manfaat sebagai alat pengukuran kinerja untuk aspek-aspek terkait seperti ekonomi. Nimut Ordoi, Alsohum, Ekanal, dan Perset tahun 2016. Sedangkan pembiayaan berkelanjutan, kegiatan pelaksanaan pembiayaan yang memiliki manajemen risiko pembangunan berkelanjutan akan memberikan dampak sistemik yang akan memicu pada inovasi pembangunan berkelanjutan lainnya. Huang, Liu, and Lee tahun 2019. Kajian pustaka untuk mengatasi kerusakan akibat GRK, Indonesia memiliki sejumlah inisiatif strategis yang berhasil meningkatkan
indeks kualitas lingkungan sebesar 3% dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Bappenas 2019. Alat ukur keberhasilan nilai pembangunan berkelanjutan Indonesia yaitu Indeks Kehati Investasi Bertanggung Jawab Berkelanjutan atau Indeks Sri Kehati, POLS 2015. Indeks memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keberadaan indeks yang bertemakan perlindungan lingkungan hidup. Zulkifli et al. Tahun 2016. Indeks harga saham gabungan beroperasi mengikuti alur kerja dan kebijaksanaan dari Badan Jasa Keuangan Indonesia Otoritas. Yayasan Kehati 2018. Metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, Maret 2023 sampai dengan April 2024. Lokasi, pengolahan data di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, Universitas Mercu Buana. Desain penelitian merupakan kausalitas dengan metode Vector Error Correction Model atau VERCM yang terintegrasi dengan metode Impulse Response Function yang selanjutnya disebut VECM and IRF. Kemudian metode Augmented Decay Filler atau ADF berdasarkan karakteristik decay dan filler tahun 1981 dengan teknik pengumpulan data kepustakaan atau library research. Operational variable. Notasi variabel bagian terdiri dari indeks berkelanjutan, yaitu pembiayaan sektor industri dengan variabel A, delta A1, pembiayaan sektor pertanian, kemudian delta A2, pembiayaan sektor pertambangan, dengan nilai indeks Sri Kehati ya, notasi nilai indeks Sri Kehati, kemudian delta A3, pembiayaan sektor manufaktur, delta A4, pembiayaan sektor energi, delta A5, pembiayaan sektor konstruksi. Selanjutnya pembiayaan sektor non-industri, delta B1, pembiayaan perumahan, delta B2, pembiayaan rusun atau apartemen, delta B3, pembiayaan ruko, delta B4, pembiayaan kendaraan, delta B5, pembiayaan pemerintah lainnya. Metode analisis data, uji statistik deskriptif, yaitu menguji perilaku pergerakan nilai variabel. Statistik deskriptif juga akan memberikan informasi awal terkait perilaku data yang nantinya akan diproses. Kemudian uji empiris, yaitu uji korelasi, penilaian unit root EDF-BP, analisis kointegrasi Johansen, penilaian LM dan JB, yaitu Langren multiple, dan Jacob-Shapiro, kemudian VECM. Pembahasan hasil penelitian. Hasil statistik deskriptif secara keseluruhan nilai dari masing-masing variabel mengalami peningkatan. Variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi memiliki perilaku dan jenis data yang berbeda, maka peningkatan nilai yang terjadi juga tidak sama. Hasil korelasi mengungkapkan bahwa hubungan yang terjadi di antara variabel yang digunakan secara umum sangat signifikan. Walaupun terdapat beberapa hasil korelasi yang negatif, namun selebihnya nilai yang dihasilkan di atas 50%. Nilai berhubungan yang mencapai 90% juga terdapat di banyak spot. Kemudian nilai EDF-nya serta PP secara mayoritas memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai pada segmen kritikalnya. Dengan demikian, keseluruhan data yang digunakan pada penelitian ini memiliki indikasi unit root. Walaupun analisis awal ini belum cukup digunakan sebagai syarat penggunaan VECM, namun indikasi unit root paling tidak dapat dijadikan acuan bahwa pengujian empiris yang tepat digunakan pada penelitian ini adalah VECM. Nilai probabilitas Lagrange multiple yang tidak signifikan serta nilai probabilitas JB atau Jacob-Shapiro assessment yang signifikan, dengan demikian hasil memenuhi syarat untuk dilakukan penilaian inti pengujian empiris VECM.
Hasil uji VICM signifikan pada nilai P dan tidak koefisien pada level 1 dan 2 yang positif dan negatif pada saat yang bersamaan. Hal ini membuktikan bahwa skema pembiayaan diberikan hal ini membuktikan bahwa skema pembiayaan diberikan Bank BUMN memiliki pengaruh yang signifikan pada pembiayaan jangka pendeknya dan tidak pada skema jangka panjangnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil pengujian empiris PICM terbukti signifikan, namun demikian proporsi yang dihasilkan relatif kecil. Hal ini mengisyaratkan bahwa pembiayaan yang lebih diinisiasi oleh Bank BUMN di Indonesia pada sektor industri dan sektor non-industri memiliki kinerja yang masih sangat rendah. Dengan kata lain, selama ini pembiayaan yang dikeluarkan masih memiliki pengaruh yang sangat rendah terhadap kinerja positif dari pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Secara ekonomi, penelitian ini membuktikan bahwa pemerintah masih belum maksimal dalam meningkatkan kinerja pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui media pembiayaan Bank BUMN. Penelitian ini membuktikan bahwa pembiayaan Bank BUMN untuk sektor industri dan non-industri mempunyai potensi besar untuk memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja pembangunan berkelanjutan. Dan penelitian ini ada kaitannya dengan materi mata kuliah manajemen keuangan, khususnya mengenai kebijakan dan keputusan investasi. Saran dari penelitian ini adalah, pertama, pemerintah diharapkan mengkaji ulang kebijakan terkait perbankan dan pembiayaan sektor industri dan non-industri di Indonesia, khususnya kebijakan terhadap bank-bank milik negara. Kebijakan ini akan berdampak pada sistem pembiayaan yang disiplin sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kedua, pembangunan berkelanjutan merupakan proses yang kompleks dari hulu hingga hilir. Maka pemerintah juga perlu mengkaji ulang kebijakan terkait kegiatan operasional di sektor industri dan non-industri. Untuk menyeimbangkan pembiayaan sektor industri dan non-industri di Indonesia, pemerintah perlu memberikan pembiayaan jangka panjang. Demikian presentasi hasil penelitian kami. Terima kasih.